Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai materi kekongruenan dan kesebangunan. Khusus pada hari ini kita akan belajar mengenai kesebangunan pada bangun datar. Kesebangunan pada bangun datar sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut. Berikut ini ada dua gambar kartun yang ukurannya kecil dan ukurannya besar. Dua bangun ini dikatakan sebangun. Karena apa? Karena memiliki bentuk yang sama, namun ukurannya berbeda. Jadi dua bangun dikatakan sebangun itu jika memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Pada gambar ini ada segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Maka perbandingan AB dengan EF, AB ini bersesuaian dengan EF. Harus senilai dengan BC berbanding dengan FG. Kemudian harus sama dengan perbandingan DC terhadap GH. Dan terakhir harus sama dengan hasil perbandingan AD terhadap HE. Jadi ada 4 sisi yang saling bersesuaian, yang warna biru dengan biru, merah dengan merah, hijau dengan hijau, kuning dengan kuning, dan perbandingan keempatnya harus sama besar atau senilai, maka dua bangun ini dapat dikatakan sebangun. Syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Artinya, sudut A harus sama besar dengan sudut E, kemudian sudut B harus sama besar dengan sudut F, sudut C harus sama besar dengan sudut G, dan sudut D harus sama besar dengan sudut H. Contoh soal, manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Ada 3 persegi panjang ABCD dan EFGH serta JKLI. Manakah yang sebangun dari 3 persegi panjang berikut? Syarat dua bangun dikatakan sebangun. Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jadi kita untuk mencari bangun yang sebangun, maka kita harus penuhi dua syarat. Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Karena ketiganya adalah persegi panjang, secara otomatis besar sudutnya adalah sama. Maka sudut yang bersesuaian pasti sama besar karena seluruh sudut dalam persegi panjang berjumlah 90 derajat. Syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Kita akan buktikan satu persatu. Persegi panjang ABCD dengan EFGH. Maka kita bandingkan AB itu bersesuaian dengan EF. Kita akan bandingkan. Kemudian CD itu bersesuaian dengan GH. Hasil perbandingannya adalah 12:8 atau kita sederhanakan 3:2. Kemudian AD bersesuaian dengan EH. BC sama juga dengan BC bersesuaian dengan EF. Maka kita ketahui 8 bisa kita bandingkan dengan 6. Kita sederhanakan hasilnya 4/3. Ternyata perbandingannya tidak senilai, maka persegi panjang ABCD dan EFGH tidak sebangun. Kemudian, persegi panjang ABCD dan JKLI akan kita buktikan apakah dia sebangun atau tidak. Persegi panjang JKLI sudah kita putar, maka kita dapat lihat sisi yang bersesuaian. AB bersesuaian dengan JK, 12 berbanding dengan 4. Maka kalau kita sederhanakan 3:1. Kemudian AD itu bersesuaian dengan JI 8:3. Ternyata karena 3 bilangan prima tidak bisa lagi sederhanakan, 3:1 dengan 8:3 tidak senilai. Maka persegi panjang ABCD dan JKLI kesimpulannya tidak sebangun. Persegi panjang yang terakhir EFGH dan JKLI. EF bersesuaian dengan JK. Maka dapat kita hitung 8 berbanding dengan 4, hasilnya 2:1. Kemudian EH
itu sama dengan 6, panjangnya sama. Bersesuaian dengan JI, panjangnya 3. Jadi dapat kita tulis 6 berbanding dengan 3. Kita sederhanakan 2:1. Dan ternyata keduanya mempunyai perbandingan yang sama atau senilai. Maka kesimpulannya, persegi panjang EFGH dan JKLI adalah sebangun. Contoh soal yang lain. Trapesium ABCD sebangun dengan trapesium EFGH. ABCD sebangun dengan EFGH. Tentukan nilai X, Y, dan Z sudutnya, kemudian panjang EF, panjang BC, dan panjang GH. Pembahasan, maka kita gambarkan kembali, ada dua trapesium EFGH dan ABCD. Trapesium ABCD kita putar, maka nampaklah sisi-sisi yang bersesuaian. Dua bangun ABCD dan EFGH dikatakan sebangun jika yang pertama sisi yang bersesuaian sama besar dan sudutnya sama besar juga ya. Maka kita akan mendapat kesimpulan yang pertama, sudut yang bersesuaian artinya sama besar, maka kita pastikan sudut E sama besar dengan sudut A, karena dia tadi sebangun. Sudut F sama besar dengan sudut B, sudut Z sama besar dengan sudut Y, sudut X akan sama besar dengan 63. Untuk panjang sisi, EH banding AD akan sama besarnya dengan EF berbanding dengan AD, akan sama besarnya dengan FG dibandingkan dengan BC, dan yang terakhir akan sama besarnya dengan HG dibandingkan dengan CD. Maka kita peroleh sudut G sama besar dengan sudut 63, maka X-nya adalah 63 derajat. Ini karena sama ya, bersesuaian. Sudutnya sama besar, maka kesimpulannya sudut X adalah 63. Kemudian, berapakah besar sudut Y? Sudut D dan sudut C adalah dua sudut yang melalui dua garis sejajar. Maka dua sudut ini dikatakan dua sudut dalam berseberangan. Maka jumlah sudut Y dan 63 harus berjumlah 180 derajat. Maka sudut Y adalah 180 derajat dikurang 63, hasilnya adalah 117 derajat. Berapakah besar sudut Z? Karena sudut Y kita peroleh 117 derajat, maka sudut Z adalah sama 117 derajat juga. Sekarang kita akan mencari besar panjang EF. EH dibandingkan dengan DA, 15 berbanding 20. Kita sederhanakan 3:4. Kemudian, EF bersesuaian dengan AB, itu akan sama dengan EH bersesuaian dengan AD. Maka kesimpulannya, EF banding AD itu harus sama dengan 3/4. Maka EF dapat kita peroleh dengan mengalihkan silang 16 dikali 3 dibagi 4 hasilnya adalah 12. Sekarang kita akan mencari panjang BC. FG itu bersesuaian dengan BC. Hasilnya harus 3/4 karena apa? Karena tadi kita sudah peroleh bahwa perbandingan sisinya antara EH dengan AD adalah 3/4, otomatis seluruh perbandingan sisi pada kedua trapesium ini adalah 3/4. Maka untuk memperoleh hasil BC, cukup 20/BC itu sama dengan 3/4, kita kalikan silang. 20 dikali 4 dibagi 3 hasilnya 26 2/3. Yang terakhir, kita akan mencari panjang GH.
Untuk mencari panjang GH, kita akan gunakan konsep yang berbeda, yaitu konsep teorema Pythagoras. Panjang GH adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya atau sisi siku-sikunya. Maka GH adalah akar dari HO ditambah GO. HO panjangnya 12 derajat dikuadratkan, GO panjangnya 5 derajat, karena di sini adalah 20, maka dikurangi 15, maka di sini hasilnya 5 cm, maka 144 ditambah 25 hasilnya adalah akar dari 169, maka panjang GH adalah akar dari 169 adalah 13. Untuk mengecek kemampuan anak-anak, maka anak-anak dapat kerjakan latihan berikut. Yang pertama, carilah pasangan bangun yang sebangun dari gambar berikut. Jadi ada 3 gambar persegi panjang A, B, dan C. Dari ketiga gambar ini, manakah yang sebangun? Kemudian, contoh nomor 2, dari dua gambar trapesium ini merupakan dua trapesium yang sebangun. Jadi dua bangun sebangun. Artinya apa? Dua trapesium ini sudah dikatakan sebangun. Anak-anak tinggal menentukan panjang sisi yang tidak diketahui. Panjang EF-nya berapa? Panjang AD-nya berapa? Panjang GH-nya berapa? Panjang CD-nya berapa? Menggunakan konsep perbandingan sisi yang sudah diketahui. Dalam hal ini adalah panjang sisi FG bersaing dengan BC. Kemudian jika sudah dapat tentukan nilai X, Y, dan Z. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.